Ya. Jadi kalau teman-teman yang bisa nggak ikut atau nggak bisa hadir dari ini, nanti kan kalau ada rekamannya enak kayak gitu. Ya, baik, saya masuk saja ya. Mungkin yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana sih cara kita belajar secara umum. Ya, saya kira teman-teman sudah belajar lah ya. Namanya kan teman-teman semuanya pelajar ya. Tugasnya adalah belajar. Tapi bagaimana sih cara teman-teman belajar? Apakah sudah efektif atau belum? Ataukah teman-teman belajarnya satu hari sebelum UTS atau ujian seperti itu? Nah, ini kita akan bahas bagaimana sih kita belajar yang efektif seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ya. Terus kalau kita sudah bisa belajar yang efektif secara umum yang bisa kita terapkan di semua mata pelajaran, bagaimana sih kita belajar yang spesifik mengenai coding seperti itu? Bagaimana sih caranya? Nah, ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana output atau luaran atau kita sudah coding, kita sudah belajar, hasilnya itu apa sih? Nah, itu kan kita tentunya kalau ngoding saja tanpa ada hasilnya, kita belajar sesuatu tanpa ada outputnya tentunya malas ya, nggak ada motivasi seperti itu. Nah, di sini saya akan tunjukkan outputnya seperti apa, hasilnya seperti apa, walaupun tadi mungkin sudah ditampilkan sama Ibu Endang ya, beberapa outputnya. Nah, ini saya juga ada sedikit seperti itu. Nanti outputnya apa, nanti yang bisa memotivasi teman-teman, semoga seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang saya kira yang bagus yaitu adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung nanti teman-teman untuk belajar seperti itu. Nanti kalau teman-teman belajar dari buku misalnya atau mungkin ada video YouTube seperti itu atau diajari oleh Bu Guru atau Pak Guru kayak gitu mungkin itu di sekolah ya, mungkin di sekolah seperti itu. Nah, mungkin apa sih variasi lainnya? Mungkin ada yang lebih interaktif lah itu ya, agar teman-teman lebih senang. Nah, ini saya ada menyarankan beberapa aplikasi ke teman-teman kayak gitu yang juga saya pakai dulu ketika saya masih belajar seperti itu. Ya, mungkin ini saya mulai saja ya. Oh ya, mungkin saya perkenalan dulu ya, tadi saya belum perkenalan. Perkenalkan, nama saya Isladila. Ya, untuk pengalaman kerja saya pernah menjadi web developer dan masih sebenarnya. Kemudian saya juga sebagai data scientist, ya, saya pernah sebagai data scientist. Dan kemudian saya saat ini lebih fokus sebagai seorang pengajar seperti itu. Mungkin kalau yang mau ngobrol lebih lanjut itu bisa ada email ataupun WA kalau mau kontak seperti itu. Misalnya ngobrol seputar teknologi atau sebagainya kayak gitu. Untuk studi saya seperti tadi sudah disinggung ya. Untuk SMA saya di Madrasah Aliyah Negeri Purwokerto 2 atau sekarang MAN 2 Banyumas seperti itu. Saya dulu IPA, namun saya punya kejuruan adalah TKJ seperti itu. Nah, jadi mungkin sedikit banyak saya agak familiar lah dengan SMK walaupun Yaman ini bukan SMK seperti itu, tapi setidaknya saya ada gambaran. Di sini ada SMK nggak ya? Kalau kejuruannya yang ikut ini apa RPL semua kalau yang di sini? RPL semua. Oh, saya kira kalau RPL berarti malah lebih pas, soalnya kalau dulu saya belajar TKJ itu nggak ada codingnya sama sekali ya. Jadi praktis saya mulai belajar coding mulai dari ini ketika saya S1. Jadi anggapannya saya kalah start dengan teman-teman semua. Saya baru mulai belajar coding itu ketika saya di S1 seperti itu ya. Karena di TKJ dulu nggak ada pemrogramannya. Nah, saya mulai belajar seperti tadi Corel Draw, kemudian tadi apa algoritma kayak gitu. Personal branding saya nggak ada. Nah, cuman tadi saya belajar algoritma, saya belajar Corel Draw itu di S1 Teknik Informatika seperti itu. Jadi teman-teman sudah lebih cepat 3 tahun dari saya dulu seperti itu. Nah, itu saya S1 Teknik Informatika masuk 2016, lulus 2020 ya. Di Universitas Jenderal Sudirman. Ya, kampusnya yang di Purbalingga, bukan yang di Purwokerto. Nah, kemudian setelah lulus S1 saya melanjutkan ke S2 di UGM seperti itu. Dari 2020 sampai sekarang sedang tesis seperti itu. Nah, mungkin ya itu ya kalau studinya. Nah, mungkin ini yang portofolio saya ya. Itu tadi mungkin sudah disinggung sedikit tadi. Bu Endang menampilkan aplikasi Lensletpad. Ya, yaitu saya memang salah satu bagian dari developernya seperti itu. Jadi di tahun 2019 saya membangun Lensletpad seperti itu, membangun ya bagian. Kemudian di awal tahun 2020 saya lulus ya, S1 Teknik Informatika. Setelah lulus saya
Setelah lulus saya menjadi back-end developer ya di PT Transisi Teknologi Mandiri. Ketika ini COVID, maka saya kerjanya adalah remote ya. Saya kerja dari rumah ya karena ini kebenaran pas COVID dulu, COVID awal-awal. Kemudian sembari bekerja, saya di pertengahan tahun saya mulai S2 ilmu komputer ya. Saya berhenti dari pekerjaan, saya mulai S2 seperti itu untuk studinya. Nah, kemudian ketika sedang studi, saya juga bangun sebuah aplikasi namanya Gigi Kerja. Ini merupakan suatu startup juga, kayak gitu. Nah, kemudian saya melanjutkan sembari kuliah, saya bekerja di kembali ke back-end developer untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Nah, kemudian saya juga sembari membangun ada project, yaitu dengan UGM terkait sistem informasi geografis ini, kelongsoran juga, kayak gitu. Memprediksi longsor. Nah, kemudian di pertengahan tahun itu juga saya bekerja sebagai data scientist di PT Widya Analytics kayak gitu. Jadi di sini saya mulai karir saya di data scientist-nya sembari juga sebagai back-end developer. Jadi memang utamanya saya di web. Kalau teman-teman tertarik di web bisa ngobrol. Kalau tertarik di AI menjadi data scientist juga bisa ngobrol juga dengan saya kayak gitu. Saya fokusnya di dua itu kayak gitu. Dan kemudian setelah di pertengahan tahun 2022 ya, saya stop semuanya, saya mulai fokus ke ngajar seperti itu, sembari menyelesaikan kuliah saya seperti itu. Itu ya untuk profil diri saya ya, profil diri saya seperti itu. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ya untuk mempersingkat waktu kita. Bagaimana sih cara kita belajar seperti itu? Nah, mungkin teman-teman biasanya kalau belajar seperti apa? Apakah malam sebelum ujian baru belajar? Ya. Yang rutin belajar misalnya tiap sebelum tidur belajar dulu, itu ada nggak? Ada? Ada. Gimana? Ada nggak? Yang ada ngacung, nggak apa-apa. Yang ada ngacung. Oh, nggak ada. Oh, ada satu. Woi, tepuk tangan yang belajarnya rutin. Ya, belajar itu yang penting rutin ya. Kalau belajarnya teman-teman sebelum ujian, biasanya masuknya cepat, keluarnya juga cepat kayak gitu. Nah, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana sih trik saya dulu belajar seperti itu. Bagaimana saya belajar secara umum dan nantinya belajar bagaimana sih membuat suatu coding kayak gitu. Nah, di sini ya dari bukunya Outliers oleh Malcolm Gladwell. Nah, ini sebenarnya ketika kita baru belajar dari nol, itu kita harus membaca, kita harus belajar selama 10.000 jam untuk menjadi ahli dalam skill tersebut. Lama ya, 10.000 jam itu kalau teman-teman sekitar 8 jam per hari untuk belajar, itu bisa nyampe 3 tahun kayak gitu. Itu tentunya sangat lama ya. Apakah berarti kita tidak bisa belajar selama ini kayak gitu? Jangan takut ya teman-teman, kok lama banget waktu untuk belajar bisa coding harus tunggu 3 tahun kayak gitu. Enggak, maksudnya 10.000 jam di sini adalah untuk menjadi orang-orang yang benar-benar top, yang benar-benar ahli. Contohnya di sini ya. Di sini ada basket ya, Michael Jordan, ada Bob Ross pelukis, kemudian ada Michael Phelps ya, renang, kemudian ada juga Usain Bolt yaitu pelari tercepat ya, yang rekornya tercepat. Nah, untuk menjadi orang-orang yang hebat, yang benar-benar orang yang terbaik di bidangnya itu memang butuh waktu 10.000 jam seperti itu. Nah, tapi apakah untuk kita memulai kita harus menargetkan seperti itu? Nah, kan tidak kayak gitu. Saya kira teman-teman di sini semuanya bisa naik sepeda ya. Di sini ada yang nggak bisa naik sepeda nggak? Nggak bisa naik sepeda? Bisa naik sepeda? Atau motor ya, motor bisa semua nggak di sini? Hah? Oh, nggak ada yang nggak bisa. Apa ya? Yang semuanya bisa apa di sini? Yang semuanya bisa. Lari bisa semua ya, Ya, lari bisa semua kayak gitu. Ya, anggap saja di sini misalnya teman-teman lari kayak gitu. Dulu kan bagi teman-teman nggak bisa jalan, bahkan hanya merangkak saja kan. Apakah butuh 10.000 jam teman-teman untuk bisa lari, bisa berjalan? Enggak kan. Paling belajar hanya berapa hari atau berapa bulan saja. Nah, contoh di sini saya menggambarkannya adalah sepeda ya. Jadi
asumsinya teman-teman bisa sepeda semua, ya. Di sini contohnya dari kita tidak bisa pakai sepeda ke bisa contohnya apa? Maju, ngerem, belok kanan, belok kiri. Intinya sepeda kan hanya itu saja ya. Intinya sepeda hanya itu saja. Kalau teman-teman bisa maju, rem, belok kanan, belok kiri, teman-teman mau dari sini ke kota Purbalingga atau sampai kota Purwokerto ya bisa kayak gitu intinya ya. Nah, sebenarnya itu kan kita sudah cukup ya. Nah, itu tidak perlu waktu sampai 10.000 jam ya saya kira ya. Waktu yang dibutuhkan untuk 10.000 jam itu kalau teman-teman ingin menjadi seperti pembalap sepeda. Nah, kalau pembalap sepeda mungkin karena harus berlatih atau mungkin menjadi freestyler seperti itu. Itu tentunya butuh menjadi lebih spesifik istilahnya. Nah, tapi kalau kita hanya ingin menjadi orang yang bisa jalan sepeda saja, ya tidak perlu waktu sebanyak itu kan. Nah, berapa sih istilahnya waktu yang harus kita butuhkan untuk kita ahli dalam sesuatu pada dasarnya? Nah, ini contohnya saya gambarkan ya. Di sini adalah grafik perbandingan di mana sebenarnya penambahan skillnya kalian ketika belajar ya. Tadinya misalnya bisa naik sepeda, kemudian bisa seimbang, kemudian bisa maju, bisa ngerem, bisa kanan, bisa kiri kayak gitu. Hingga itu membutuhkan berapa lama? Nah, itu grafiknya ada di sini. Saya gambarkan sekitar di sini. Jadi untuk mencapai tahap ini itu kurang lebih teman-teman sebenarnya sudah bisa melakukan semuanya kayak gitu. Dia mau dari naik sepeda dari sini sampai ke kota Purbalingga ya sudah bisa. Tidak perlu teman-teman belajar freestyle kan. Tidak perlu teman-teman belajar menjadi pembalap yang tercepat di sepeda kayak gitu. Karena hanya ingin intinya ya moda transportasi saja. Nah, ini butuh begitu juga nanti dengan programming. Butuh berapa lama sih teman-teman untuk belajar dasarnya saja kayak gitu. Ini kalau kita bandingkan ya ini sangat jauh sekali ya dari kita tidak tahu apa-apa ke tahu banyak hal, sehingga nanti lama-lama melambat karena kita sudah tahu semuanya, tinggal kita menjadi master atau menjadi ahli seperti itu. Nah, ini begitu juga dengan programmer ya. Untuk menjadi programmer yang top kayak gitu, misalnya Elon Musk atau misalnya Mark Zuckerberg kayak gitu, tentunya itu memakan waktu yang lama seperti itu. Tapi berapa sih waktu yang kita butuhkan kalau kita misalnya mau membangun pekerja misal di Tokopedia atau bekerja sebagai karyawan misalnya di perusahaan IT apa kayak gitu, itu sebenarnya butuh waktu berapa jam sih? Nah, itu sama juga grafiknya seperti dari yang kita tidak tahu apa-apa sehingga kita tahu semua terkait dasar-dasar pemrogramannya itu membutuhkan waktu yang cukup singkat, kurang lebih tadi saya gambarkan di sini ya. Nah, seginian. Nah, sebenarnya berapa sih waktunya yang kita perlukan untuk belajar kayak gitu? Nah, untuk motivasi teman-teman ini sebenarnya waktu yang kita butuhkan untuk mencapai tahap bisa kayak gitu. Untuk mencapai tahap bisa di mana ya sudah, kalau kita sudah bisa, kita bisa bikin apa saja kayak gitu. Tinggal kita mendalaminya saja. Itu hanya butuh waktu 20 jam ya. Sebenarnya hanya butuh waktu 20 jam teman-teman untuk belajar dari hal yang nggak tahu apa-apa menjadi bisa sesuatu walaupun belum menjadi ahlinya seperti itu. Ini dalam George Kaufman bukunya The First 20 Hours, yaitu tentang belajar dari nol sehingga cukup bisa ya dalam 20 jam seperti itu. Nah, teman-teman hanya perlu 20 jam efektif ya, kurang lebih. Berarti kalau teman-teman belajar 1 hari 1 jam tapi secara efektif, itu teman-teman akan bisa. Jadi contohnya nanti kalau misalnya teman-teman pulang dari ini apa namanya, kelas ya, guru tamu ya, ini kelas umum ya, misalnya saya istilahnya kelas umum, ya teman-teman coba belajarlah 1 hari 1 jam kayak gitu selama 30 hari, 20 hari saja cukup seperti itu. Kira-kira bandingkan dengan teman-teman sebelum belajar kayak gitu, pasti akan ada peningkatan yang drastis dari tidak tahu ke tahu seperti itu. Nah, tapi di sini catatannya adalah 20 jam yang efektif ya, bukan 20 jam yang misalnya sehari belajar sejam, 55 menitnya buat YouTuber, 5 menitnya buat belajar, bukannya seperti itu, tapi 20 jam ya yang efektif. Berarti kalau 1 jam belajar sekali, sehari belajar sejam, berarti itu 1 jam yang benar-benar belajar. Nah, kemudian ya, ini bagaimana sih cara kita belajar yang efektif kayak gitu. Nah, ini kita kalau kita ingin belajar ya, yang langkah pertama adalah kita harus bisa memecah skill yang ingin kita pelajari ke bagian yang lebih kecil seperti itu. Jadi kita misalnya tadi mau belajar sepeda, kita harus belajar seimbang dulu, kita harus belajar maju, kita belajar mundur, kita belajar ngerem, kita belajar belok kanan, kita belajar belok kiri seperti itu. Jadi belajarnya adalah kita pecah-pecah dulu apa yang mau kita pelajari, baru kita belajar. Jadi enggak
langsung belajar semuanya bareng-bareng kayak gitu. Biasanya orang salah di situ. Kita pelajari semuanya bersama-sama, itu nggak bisa. Jadi kita harus pecah-pecah dulu mana yang harus kita pelajari lebih detail seperti itu. Contohnya di sini ya. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar membuat game, di sini ada yang suka main game. Masuk, yang suka main game. Woi, ada yang duluan. Masuk. Oh, dikit ya yang suka main game ya. Berarti yang nggak suka main game ini sukanya apa ini? Nonton YouTube, TikTok ya. Siapa yang kalau sukanya nonton di TikTok? Nggak sebanyak itu juga ya. Ini berarti yang lainnya hobinya apa ini? Jelas. Oke. Ya contohnya misal kita ingin belajar anggap saja membuat aplikasi atau di sini contohnya membuat game kayak gitu. Nah, kita harus tahu nih sebenarnya untuk membuat game itu kita harus apa saja yang harus kita pelajari. Nah, contohnya kalau saya ingin membuat aplikasi game 3D, berarti saya harus mempelajari Blender. Kalau saya ingin membuat game 2 dimensi, saya harus belajar Photoshop seperti itu untuk gambarnya. Kemudian saya pecah lagi nih, oh itu bagian dari memodelkan gambar, bagian desainnya lah, bagian desainnya. Tapi bagian agar gambar itu bergerak, agar gambar itu bisa melakukan suatu aktivitas bagaimana? Itu kita belajar bahasa pemrogramannya. Ini apa nanti kita sesuaikan, terserah kita kayak gitu. Setelah kita belajar bahasa pemrograman, kita belajar game engine-nya seperti itu. Bagaimana sih cara menggunakannya? Bagaimana agar misalnya bikin Mario Bros sederhana kayak gitu, game platformer kayak gitu, atau yang ramai sekarang apa misalnya yang kalau dulu Flappy Bird ya, Flappy Bird misal kayak gitu ya, kita bisa saja. Nah itu kita pelajari game engine-nya. Contohnya lagi kita pecah-pecah, misalnya teman-teman suka web kayak gitu. Kalau suka web ya teman-teman pecah-pecah ilmunya. Sebenarnya di web ini ada apa saja sih bahasa pemrogramannya kayak gitu. Misalnya di sini ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada PHP. Nanti teman-teman bisa belajar satu persatu kayak gitu. Jadi tidak membebani teman-teman. Jadi misalnya 20 jam pertama belajar HTML, 20 jam kedua belajar CSS, atau mungkin kurang dari 20 jam ya kayak gitu. Mengikuti ritmenya teman-teman semua kayak gitu, sukanya bagaimana. Yang penting kita pecah-pecah dulu nih, kita tahu skill kita itu butuhnya apa kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana kita belajar itu adalah mempraktekkan apa yang dipelajari gitu. Jadi agar motivasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar itu teman-teman langsung praktekkan. Contohnya kalau tadi teman-teman belajar sepeda ya teman-teman praktekkan sepedaan dari sini ke Purbalingga kayak gitu kan, tentunya cukup memotivasi teman-teman ya, jadinya nggak harus naik kendaraan umum kayak gitu. Nah, begitu juga dengan belajar pemrograman. Jadi kalau belajar contohnya belajar algoritma ya. Kalau algoritma kan sangat teoritis ya. Contohnya ada variabel, misalnya if, else kayak gitu, atau kondisi loop. Nah, itu kan hanya membosankan ya. Nah, teman-teman coba sih praktekkan dari belajar itu bisa bikin apa kayak gitu. Contohnya mungkin bikin kalkulator, bikin kalkulator luas bangun ruang kayak gitu. Dan mungkin hal-hal lain yang bisa membantu teman-teman. Misal teman-teman ingin mencatat nama, nomor HP teman-teman lainnya kayak gitu di kelasnya kayak gitu, atau sebagainya. Nah, itu langsung implementasi intinya. Jadi nggak hanya teori saja. Nah ini ya, contohnya setelah kita menemukan tempat belajar ya, misalnya bisa dari buku, bisa dari YouTube, atau nanti yang saya share aplikasi-aplikasi pendukung, teman-teman bisa mungkin praktekkan dan langsung ketemu, dicari errornya apa kayak gitu. Jadi pasti kalau teman-teman belajar nggak akan luput dari yang namanya error. Dan jangan takut karena justru dari error itu kita belajar. Istilahnya kalau malah makin cepat ketemu error itu makin bagus, istilahnya kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, titik kedua adalah fokus ya, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi kalau kalian teman-teman semua belajar, teman-teman harus fokus. Gimana teman-teman ya nggak belajar 1 jam 55 menitnya sambil Facebookan atau YouTubean ya. Nah, ini kita harus fokus. Tapi tentunya kita biasanya kesulitan ya untuk fokus ya. Biasanya kita pikirannya kemana-mana, malah jadinya ngelamun. Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana sih tips cara agar kita fokus seperti itu. Ini saya ada video ya. Ini ada video. Saya akan play. Ini bisa ditonton langsung di sini. Cuman saya play di sini saja. Yaitu teknik namanya adalah Pomodoro seperti itu. Jadi untuk menjaga teman-teman tetap fokus ya, jadi nggak
terdistraksi, nggak dikit-dikit buka HP ngecek notif Instagram seperti itu, teman-teman bisa pakai ini, pakai yang namanya Pomodoro Teknik. Jadi Pomodoro Teknik ini teman-teman coba dalam 30 menit teman-teman belajar 25 menitnya, kemudian 5 menit teman-teman istirahat. Hal itu diulangi terus selama 2 jam, kemudian teman-teman boleh istirahat selama 30 menit untuk belajar lagi kayak gitu. Nah, Pomodoro Teknik ini terbukti ya untuk meningkatkan produktivitas teman-teman, bisa belajar dengan baik juga. Karena kenapa? Karena 25 menit yang diluangkan itu benar-benar 25 menit yang efektif, yang fokus. Dan 5 menit nanti buat istirahat ya teman-teman. Wah, senang-senang misal tadi selama 25 menit misalnya saya ingin cek notifikasi, jangan dulu, tapi nanti ketika sudah waktunya istirahat 5 menit, waktunya teman-teman untuk cek notif Instagram, misalnya buat status dan yang lain-lain kayak gitu. Kemudian kalau sudah 5 menit, ya kembali belajar lagi selama 25 menit dan istirahat lagi 5 menit. Diulangi kayak gitu hingga nanti mungkin ketika sudah 4 kali istirahatlah 30 menit kayak gitu. Itu untuk Pomodoro Teknik. Setelah ini teman-teman bisa coba ya, mungkin kalau ingin belajarnya sehari sejam ya berarti cuman 25 belajar, 5 menit istirahat, kemudian 25 menit belajar, 5 menit istirahat, terus udah kayak gitu. Kalau ingin satu harinya 1 jam untuk belajar kayak gitu. Ya ini untuk teknik Pomodoro ya. Teman-teman bisa pakai yang 25 menit fokus kemudian 5 menit istirahat, atau istirahatnya di tengah juga boleh. Berarti 12 menit setengah untuk fokus, kemudian 5 menit istirahat, diikuti lagi dengan 12 menit setengah untuk fokus lagi. Atau mungkin ada cara yang ketiga ya yang di sini, yaitu dari 30 menit ini dipecah menjadi 10 menitan. Jadi hanya lebih singkat lagi, 10 menit fokus, 3 menit istirahat, 10 menit fokus, 3 menit istirahat, 10 menit fokus, 3 menit istirahat. Itu juga boleh. Kalau misalnya teman-teman yang sulit untuk fokus kayak gitu, ini beberapa teknik dari Pomodoro. Mungkin teman-teman ini nanti bisa coba dipraktekkan ya setelah selesai ini. Coba saja pakai alarm kan sekarang. Saya kira teman-teman punya HP semua ya. Ada yang nggak punya HP? Saya kira ada ya. Tapi kurang lebih kalau nggak punya HP bisa dicek di jamnya, paling nggak di jam berarti harus lihat jam. Kalau nggak pakai itu HP ada alarm saya kira ya. Nah ini bisa dicoba nanti dipraktekkan di rumah kayak gitu. Nah kemudian ini ya untuk Pomodoro Teknik yang saya gunakan untuk meningkatkan produktivitas, termasuk untuk belajar. Nah sukses ini adalah sum of small effort ya, berarti kesuksesan adalah jumlah dari usaha-usaha kecil seperti itu yang diulang-ulang setiap hari, istilahnya seperti itu. Di sini pada bisa bahasa Inggris kan ya? Nggak ada? Oh ya, nggak apa-apa. Pura-pura bisa bahasa Inggris dulu aja nggak apa-apa. Pura-pura bisa bahasa Inggris sampai nanti teman-teman lupa kalau teman-teman itu pura-pura kayak gitu. Jadi bisa bahasa Inggris beneran. Ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya ya penting sih bahasa Inggris itu penting buat teman-teman nantinya. Terutama kalau beneran jadi programmer, saya kira bahasa Inggris ini wajib lah. Paling tidak bahasa tahu vocabulary-nya saja nggak masalah kayak gitu. Nah itu tadi untuk yang bagian belajar secara umum. Jadi kalau tadi kita tarik belajar secara umum itu ya kita harus membagi materinya apa saja, kemudian kita fokus dalam belajar seperti itu. Tadi pakai tekniknya Pomodoro ya. Nah itu tadi belajar secara umum itu bisa dipakai di teman-teman semua skill. Mau skill misalnya teman-teman suka nggak harus coding ya, misalnya suka Corel Draw tadi, misalnya suka Corel Draw ya bisa saja, atau suka gambar ya bisa saja pakai teknik itu, dan semuanya, semua skill, semua keahlian itu bisa kayak gitu. Nah tapi kalau ini kita masuk ke bagaimana sih langkah-langkah kita belajar coding kayak gitu. Nah langkah pertama itu teman-teman harus menemukan tujuan teman-teman belajar itu untuk apa kayak gitu. Jadi teman-teman kalau belajar ya tanpa tujuan itu nantinya nggak motivasi, malah jadinya nggak maksimal. Nah, kalau teman-teman punya tujuan, ini biasanya teman-teman lebih berambisi untuk belajar seperti itu. Nah ini beberapa tujuan ya, teman-teman boleh misalnya fokus saya yang penting saya ingin kerja aja lah, saya ingin kerja fokus karena programmer banyak lowongannya, saya ingin jadi programmer saja, diterima di perusahaan bagus kayak gitu, nggak apa-apa kayak gitu untuk motivasi teman-teman. Atau mungkin saya ingin membangun aplikasi sendiri, aplikasi startup misalnya Tokopedia, Traveloka, Gojek, dan yang lain-lain, Shopee dan kawan-kawannya misal. Ini
ada juga motivasi yang seperti ini. Kemudian atau enggak mungkin teman-teman menemukan motivasi dirinya adalah, oh saya inginnya itu adalah membangun desain UI-nya saja. Saya bisa gambar, saya bisa nih punya pikiran ide aplikasi bikinnya kayak gini. Bagusnya adalah di seperti ini kan saja kayak gitu. Jadi teman-teman juga suatu motivasi tersendiri. Atau teman-teman ingin yang lainnya, misal saya ingin membuat smart home kayak gitu. Saya ingin mengupgrade rumah saya jadi bisa dikontrol pakai komputer atau pakai HP kayak gitu, hanya untuk kesenangan pribadi juga, ya itu nggak masalah kayak gitu. Itu juga termasuk suatu motivasi kayak gitu. Nah, contohnya di sini kalau misalnya teman-teman motivasinya ingin belajar coding, berarti mungkin teman-teman nanti apa sih yang harus teman-teman belajar kayak gitu. Nanti teman-teman bisa saja cari di ini ya, beberapa lowongan pekerjaan. Teman-teman bisa lihat kebutuhan programmer di situ itu apa. Contohnya misal saya ingin bekerja di Traveloka kayak gitu. Ya teman-teman coba buka LinkedIn-nya, kemudian teman-teman lihat kebutuhannya apa sih dari LinkedIn ya, dari misalnya di Traveloka kayak gitu. Nah itu nanti yang teman-teman pelajari. Jadi bukan dari keinginan teman-teman, tapi teman-teman melihat dari peluang kayak gitu. Atau contohnya misal di Gojek kayak gitu kebutuhannya seperti apa, ini kan terlihat kebutuhannya seperti apa. Atau teman-teman lihat semuanya, nanti carilah yang teman-teman suka kira-kira apa kayak gitu, yang tempat kerja yang kalian teman-teman inginkan, intinya seperti itu. Nah atau teman-teman cek aja di StackShare, misalnya teman-teman ingin kerja di Gojek, ada yang ingin kerja di Gojek bukan jadi Gojeknya ya, tapi programmer Gojek contohnya, misal ada nggak? Traveloka, Tokopedia nggak ada nih, ada satu di belakang, bagus. Ya nggak apa-apa ya, bercita-cita tinggi, atau mungkin bahkan selevel Google, selevel Facebook kayak gitu ya nggak apa-apa, setinggi mungkin intinya. Ya teman-teman bisa cek perusahaan itu sebenarnya memakai bahasa apa sih. Nah teman-teman bisa dalami bahasa tersebut agar nantinya kalau teman-teman melamar ada keahliannya seperti itu. Contohnya di sini ada Gojek memakai React atau Tokopedia memakai React kayak gitu. Itu nanti contoh-contohnya apa sih bahasa yang bisa teman-teman mulai untuk belajar kayak gitu. Jadi langkah pertamanya adalah memilih apa yang akan untuk dipelajari dulu ya dari sini seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman ingin buat startup, nah ini teman-teman rancangkan mau startup untuk web, apakah untuk Android, apakah untuk iOS, apakah teman-teman startupnya adalah bentuk sebuah produk game seperti itu, jadi game developer. Nah ini ya berarti teman-teman pikirkanlah kira-kira berarti kebutuhan skillnya apa kayak gitu, sesuai dengan minat teman-teman seperti itu. Nah, saya kira termasuk tadi yang desain ya seperti itu, kemudian yang smart home IoT juga seperti itu ya. Nah selain itu kedua, ketika teman-teman sudah tahu apa yang mau teman-teman pelajari kayak gitu, teman-teman bisa untuk mencari sumber belajar. Nah ini tergantung cara belajar teman-teman ya. Pastikan teman-teman tahu teman-teman nyamannya apa sih. Apakah teman-teman nyaman dengan membaca, ataukah nyaman dengan video, ataukah nyaman dengan dijelaskan, atau baru mudeng ketika teman-teman menulis suatu materi. Misal materi dijelaskan, oh belum mudeng, tapi ketika teman-teman tulis sendiri materinya baru mudeng. Lah itu teman-teman harus tahu bagaimana sih style atau gaya belajar teman-teman semua kayak gitu. Contohnya saya pribadi nggak bisa membaca terlalu banyak ya, kadang-kadang nggak mudeng, jadi saya biasanya lebih ke YouTube karena saya orangnya cukup lewat visual baru mudeng kayak gitu. Contohnya ya saya akan belajar dari sebuah video, saya nggak mencoba langsung belajar dari buku karena pastinya nanti saya nggak mudeng kayak gitu. Jadi belajarnya efektif sesuai dengan sifatnya teman-teman semua kayak gitu. Contohnya dari kalau suka membaca buku ya bisa baca buku atau artikel, kalau suka membacanya dari video ya bisa YouTube atau Udemy, atau kalau misalnya teman-teman bisa hanya mendengarkan saja baru mudeng, bisa di audiobook atau mungkin Spotify juga ada kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah tahu sumber belajarnya, kalau sudah tahu apa yang mau belajar, ketiga ya adalah mengimplementasikan seperti itu, mengimplementasikan apa yang dipelajari seperti itu. Nah, cara teman-teman mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari itu dengan produk yang berbeda dengan tutorial. Contohnya teman-teman lihat tutorialnya di YouTube, bagaimana sih membuat aplikasi Notes di Android seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah selesai mendemokan, mencoba, teman-teman coba buat variasi lain.
dengan kreasi teman-teman sendiri. Misal, oh saya mencatat keuangan selama 1 bulan atau catatan uang saya ada berapa sih kayak gitu, pengeluaran saya berapa. Ya itu kan masih sama, tapi berbeda, nggak sama persis. Intinya seperti itu. Jadi buatlah sesuatu yang berbeda dengan yang teman-teman pelajari atau tutorialnya. Kalau sama ya nanti teman-teman nggak belajar kayak gitu. Nah, itu ya untuk belajar. Tapi jangan terlalu kompleks. Jangan misalnya saya sudah belajar bikin aplikasi Note, saya ingin bikin aplikasi seperti Tokopedia di Android kayak gitu. Yaitu terlalu kompleks. Nah, jangan buat yang terlalu kompleks dulu. Karena konteksnya ini kita masih belajar. Beda kalau misalnya mau buat startup ya nggak apa-apa. Cuman kalau konteksnya belajar, kita cukup ada di sini ya, di tengah-tengah saja. Kita jangan bikin aplikasi yang nggak berguna juga, karena ini tidak cukup memotivasi ya. Tidak motivasi lah. Contohnya misal bikin A tambah B sama dengan C kayak gitu kan kurang motivasi dan terlalu mudah. Nah, tapi kalau terlalu berguna, ini terlalu kompleks nantinya. Jadi teman-teman cari yang ada di tengah-tengah, hanya untuk teman-teman belajar saja seperti itu. Nah, contohnya, nah ini kalau teman-teman membuat aplikasi yang terlalu kompleks ya, belajar tapi sudah terlalu kompleks, itu nanti teman-teman aplikasinya udah nggak jadi, teman-teman nggak bisa belajar apa-apa, dan juga teman-teman nanti motivasinya hilang di tengah karena bingung duluan kayak gitu. Jadi teman-teman belajarnya ya pelan-pelan saja, bikin aplikasi yang biasa aja, yang memang sering digunakan aja, tapi tidak terlalu kompleks ya. Contohnya tadi ngitung keuangan atau ngitung biaya bensin misalnya, itu bisa saja kayak gitu. Nah ini yang keempat, kalau langkah-langkah belajar coding ini tipsnya jangan takut error. Di sini ada yang takut nggak kalau misalnya lagi nulis coding terus error, atau belum pernah coding sama sekali? Belum ya. Nah, kalau belum, nanti akan ada masanya teman-teman ketemu apa yang namanya error. Error itu seperti apa sih? Nah, error itu seperti ini ya, contohnya. Nah, error itu seperti ini. Ya, ini ada error. Contohnya kalau teman-teman menggunakan bahasa C, atau mungkin ini kalau PHP. Pokoknya program yang teman-teman, contohnya ini mau menuliskan sesuatu tapi nggak muncul, bingung kan pasti. Nah, ini teman-teman jangan takut. Teman-teman jangan takut. Teman-teman bisa cari solusinya. Ya, teman-teman bisa cari solusinya kalau sedang belajar sendiri di rumah. Pasti teman-teman jadi programmer belajar itu nggak sendirian di dunia ini. Pasti ada orang lain yang pernah sama errornya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa saja cari di Google saja errornya apa, kemudian biasanya muncul di Stack Overflow kayak gitu. Nah, ini error ini merupakan satu pembelajaran lah kalau kata saya. Jadi makin banyak teman-teman ketemu error, makin kalau ketemu error lagi itu teman-teman akan nggak bingung karena sudah tahu solusinya seperti itu. Atau mungkin kalau nggak di Stack Overflow, kalau bahasa Inggris bingung, bisa ke suatu komunitas. Contohnya kalau PHP ya, komunitas PHP Indonesia, atau mungkin JavaScript ya, JavaScript Indonesia. Teman-teman gabung saja ke komunitas-komunitas lah kayak gitu yang online. Biasanya sih Facebook, pada punya Facebook ya atau nggak punya? Nggak punya. Telegram? Nah, itu biasanya kalau nggak di grup Facebook, grup programmer itu ada di Telegram kayak gitu. Teman-teman bisa gabung-gabung aja sambil belajar kayak gitu. Nah, kemudian langkah terakhir ya, kalau teman-teman sudah bikin aplikasi, sudah ketemu error, sudah bisa menyelesaikan errornya ya, teman-teman bisa belajar membaca dokumentasi dan artikel-artikel teknologi. Kenapa? Karena tadi disinggung ya, bahwa sebenarnya kalau teman-teman sudah berkecimpung di dunia komputer itu ya, IT ilmunya nggak berhenti-berhenti kayak gitu. Mungkin nggak seperti sejarah yang mungkin agak lama berubahnya kayak gitu, atau nggak seperti ekonomi yang teorinya mungkin hanya itu saja. Tapi kalau teknologi itu selalu berkembang. Ketika saya ngomong ini ya mungkin ada perubahan di suatu bahasa apa atau di teknologi apa kayak gitu. Jadi agar tidak ketinggalan ya, maka kita harus rajin-rajin untuk membaca seperti itu. Misalnya membacanya ini bisa membaca dokumentasi Python ya, agar mengerti bahasa Python, atau mungkin contoh di sini Laravel, atau mungkin berita-berita saja, artikel-artikel sederhana seperti itu. Agar biasanya kalau teman-teman nanti sudah belajar 20 jam, teman-teman akan berada di titik ini nih. Berdasarkan Dunning-Kruger ini, teman-teman akan merasa tahu segalanya kayak gitu. Teman-teman sudah belajar semuanya. Contohnya sepedaan ya, teman-teman bisa maju, bisa mundur, bisa kanan kiri, rem, udah merasa bisa semuanya kayak gitu. Nah, setelah teman-teman udah di puncak ini, nanti teman-teman akan turun kepediannya, bahwa merasa
tidak mengerti apa-apa karena sudah melihat dunia yang lebih luas lagi seperti itu. Nah nanti lama-kelamaan akan belajar terus sehingga PD-nya nambah dan menjadi orang yang bijak seperti itu. Ini merupakan teorinya Dunning-Kruger effect ya. Memang kalau teman-teman belajar ini pasti ada masanya seperti ini ya. Prinsipnya kalau peribahasa kan padi semakin berisi semakin merunduk kayak gitu ya. Nah ini ya sama sebenarnya. Dia makin tahu sudah merasa tahu banyak. Kemudian ketika dia menyadari dia tidak tahu apa-apa maka akan turun hingga nantinya melandai naik seperti itu. Itu ya untuk jadi kalau menjadi IT itu belajarnya nggak berhenti pada dasarnya seperti itu. Nah ini ya. Nah ini kegagalan. Contohnya kalau teman-teman menghadapi error ini, kalau kegagalan itu bukan berarti sudah selesai ya, tetapi mencoba lagi dengan pengalaman baru seperti itu. Jadi karena sudah pernah menerima error, menerima kesalahan, teman-teman bisa memperbaiki kalau ketemu lagi kayak gitu. Jadi jangan takut kalau error, malah senang kalau error karena tahu hal baru kayak gitu. Kemudian mungkin yang ketiga ya, output atau luaran. Nah, kalau teman-teman sudah tadinya kan, oh saya udah belajar coding nih, tapi hasil dari belajar ini apa sih kayak gitu. Nah, ini saya ada video ya terkait hasil-hasilnya kayak gitu. Mungkin ini bisa di play ya. Nah ini bisa dicari. Mungkin ini yang pertama ini terkait secara umum belajar pemrograman secara umum. Nah, tapi pada dasarnya tadi dari video tadi secara umum sama ya yang saya jelaskan. Implementasikan itu yang sederhana saja, jangan terlalu kompleks karena kalau terlalu kompleks aplikasinya nggak jadi dan teman-teman hilang motivasi. Masa aja ya sebenarnya. Ini konteksnya di game, tapi sebenarnya konteks game ini bisa ditarik ke software development, bikin web, bikin Android dan bikin yang lain-lainnya seperti itu. Ya, kalau itu tadi gambaran bagaimana dari teman-teman program yang kecil hingga nantinya itu jadi sebuah aplikasi yang besar kayak bekerja. Bagaimana sih cara kerja Tokopedia tadi ada ya, ada ratusan pekerja, ratusan programmer, bagaimana kerja bareng-bareng untuk membuat suatu aplikasi kemudian dijaga agar tidak error seperti itu. Mungkin ini satu lagi video terakhir ya, karena video selanjutnya agak terlalu lama kayak gitu. Mungkin ini video terakhir. Ya, jadi nggak berhenti menjadi teman-teman menjadi seorang developer atau programmer itu nggak berhenti di hanya ingin bekerja di suatu tempat ataupun hanya ingin bekerja di suatu pekerjaan kayak gitu ya. Tapi diharapkan nanti teman-teman juga menjadi problem solver terhadap suatu masalah seperti itu. Jadi yang mahal di teman-teman adalah bagaimana teman-teman menyelesaikan masalah yang nantinya teman-teman hadapi kayak gitu. Nah ini dalam konteks ini dengan bantuan teknologi pada dasarnya ini. Kalau tadi kita lihat contoh Gojek, dengan adanya Gojek banyak bidang-bidang lain yang terbantu, makanan, ya kuliner kayak gitu. Kemudian market kayak gitu maupun driver ya ojek seperti itu maupun taksi seperti itu atau Grab go-kart kayak gitu. Jadi itulah kekuatannya teknologi ya. Jadi saya harap hal-hal ini memotivasi teman-teman ya, dari teman-teman belajar coding, teman-teman juga bisa membantu orang lain seperti itu. Fokusnya mungkin bisa ke situ gitu. Tujuan belajar coding adalah untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, mungkin kalau yang ini nggak usah ya karena waktunya udah habis. Ya ini kalau ingin sukses suatu pekerjaan ya teman-teman harus going extra mile, bekerja lebih keras seperti itu. Nah, ini kalau seperti contohnya teman-teman suka lihat bola nggak? Suka. Nonton kemarin Indonesia lawan Vietnam nggak? Ya, nggak. Lihat beritanya nggak? Nggak. Ya udah nggak jadi. Ya intinya contoh lainnya misal perenang di awal, apa yang membedakan juara 1 dengan juara 2? Biasanya perenang atau pelari itu perbedaannya itu hanya sepersekian milisekon kayak gitu. Tapi sepersekian milisekon itu yang membedakan siapa yang juara 1 dan siapa yang juara 2 kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita going extra mile, kita bekerja lebih dari yang seharusnya untuk memaksimalkan kesuksesan kita seperti itu. Mungkin ini yang terakhir ya, aplikasi-aplikasi pendukung.
aplikasi-aplikasi pendukung yang bisa teman-teman pakai dan pelajari. Mungkin ini agak saya cepat aja ya, pada waktunya terbatas. Teman-teman bisa pakai ini, learn.grasshopper.app, atau mungkin teman-teman di sini punya HP semua ya, kebanyakan punya HP, atau mungkin kalau yang nggak punya HP bisa pinjam temannya, atau mungkin bisa akses mungkin di lab komputer ya, seperti itu. Learngrasshopper.app seperti itu. Ini bisa download, bisa cek di web seperti itu. Ini webnya bagus, jadi ini webnya akan belajar tapi sambil main game seperti itu. Jadi teman-teman belajar nggak seperti belajar, tapi belajar lebih seperti main game. Nah, nanti teman-teman bisa coba aplikasinya seperti apa di Play Store. Ini gratis seperti itu dari Google. Kemudian aplikasi kedua ini SoloLearn. Ini saya pakai dulu ketika saya masih kuliah, membantu sekali. Di sini teman-teman bisa sama game juga. Jadi banyak quiz-quiznya kayak gitu. Jadi belajar sambil mengerjakan quiznya kayak gitu. Jadi menarik lah, ada poin-poinnya, ada skor-skornya, ada rankingnya. Jadi kalau teman-teman yang suka misalnya ranked Mobile Legends kayak gitu, mungkin ranked ini juga menarik kayak gitu ya. Kemudian ada juga mungkin kalau yang beneran bikin game kayak gitu, ini ada namanya CSS Dinner. Kalau teman-teman ingin belajar CSS, ingin belajar yang gambar-gambar kayak gitu, misalnya menata bagaimana sih web itu agar tampilannya bagus. Nah, ini teman-teman bisa belajar CSS Dinner. Kalau ini game seperti itu, jadi menarik teman-teman untuk memulai belajar. Kemudian ada juga Flexbox Defense, ini juga sama CSS untuk belajar ya. Ini teman-teman bisa bagaimana sih ada soalnya seperti ini, bagaimana penyelesaiannya. Ini mungkin nanti bisa teman-teman coba karena menarik untuk sambil belajar kayak gitu. Nah, yang ini cukup menarik juga, ada kode combat ya. Kode combat ini beneran game, hanya disisipi oleh codingnya. Jadi kalau teman-teman suka main game RPG kayak gitu, teman-teman bisa coba kayak gitu. Karena ini udah elemennya RPG ya, ada darahnya, ada damage-nya berapa, kemudian nanti item-itemnya bisa didapatkan dari teman-teman mengerjakan soal kayak gitu. Ini menarik sekali. Kemudian ada ini coding game sama juga belajar. Ini kalau ini sifatnya adalah berupa tantangan-tantangan. Jadi teman-teman bisa kalau sudah belajar ya, sudah mencapai puncaknya yang tadi itu, puncak sebelum nantinya turun lagi, teman-teman bisa coba tantangan-tantangan. Apakah saya sudah sejago itu kayak gitu, teman-teman bisa cek saja kayak gitu. Ini kemudian yang saya kira ini aplikasi terakhir ya, HackerRank. Ini yang sering saya pakai juga. Ini juga dipakai kalau teman-teman mencari pekerjaan. Jadi kalau biasanya di dunia IT, pekerjaan yang dicari itu skillnya. Jadi tidak hanya lulusan mana, tapi bisa ngapain, bisa apa sih skillnya. Nah, karena untuk mengecek skill teman-teman bisa di sini. Jadi teman-teman tahu apa sih teman-teman kurangnya di mana kayak gitu. Nah, terakhir kalau teman-teman masih bingung mau di mana, teman-teman bisa buka ini roadmap.sh. Di roadmap.sh ini teman-teman bisa memilih saya ingin belajar apa sih. Contohnya saya ingin belajar front end, maka udah ada roadmapnya, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya kuasai, apa bahasa yang berkaitan dengan front end seperti itu. Ada semua, tinggal dibuka, dibaca saja. Ini sudah lengkap. Begitu juga dengan back end, begitu juga dengan misal teman-teman ingin bikin aplikasi Android seperti itu. Ini bisa dibuka di roadmap.sh. Jadi ini saya kira kalau teman-teman masih bingung setelah mata kuliah, setelah pertemuan ini ya, setelah pertemuan ini selesai, teman-teman pulang, teman-teman cobalah buka ini, kemudian cek kira-kira saya sukanya mau apa sih. Kalau belum tahu suka apa ya coba pelajari dulu semua secara singkat, baru cek sebenarnya suka yang mana kayak gitu. Nanti baru didalami seperti itu. Saya kira itu saja ya kalau dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Saya mohon maaf jika saya ada salah. Ya. Ya, kasih dulu ya. Sudah banyak sekali materi kita semuanya ya. Karena sudah 12 ini sudah di penghujung acara, materi sudah selesai, sudah di acara penutup. Nanti silakan misalkan memang ada materi yang sudah disampaikan, nanti bisa